Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 3 dan 4. Materi, pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya atau habitat. Tumbuhan dan hewan dapat mengalami penurunan populasi, misalnya karena habitatnya rusak atau karena banyak dimanfaatkan manusia. Jika tumbuhan dan hewan tersebut tidak dilestarikan, maka tumbuhan dan hewan tersebut akan menjadi langka. Terlebih jika tumbuhan dan hewan tersebut termasuk endemik. Apakah artinya itu endemik? Artinya, tumbuhan dan hewan hanya dapat ditemukan di satu tempat dan tidak ditemukan di tempat lain. Berikut ini beberapa contoh hewan dan tumbuhan yang harus dilestarikan agar tidak punah. Contohnya hewan yang dilindungi di Indonesia adalah 1. Anoa, 2. Kakak tua jambul kuning. Daerah persebarannya itu adalah di Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, dan Bali. Owa Jawa, daerah persebarannya itu adalah Jawa Barat. Yang ketiga, Kukang, daerah persebaran Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Penyu hijau, daerah persebaran sepanjang pesisir pantai di Indonesia. Kemudian berikut rusa bawean, daerah persebaran itu adalah Pulau Banteng Bawean, Jawa Timur. Dan yang kedua adalah tumbuhan yang dilindungi di Indonesia, pohon ulin di Sumatera dan di Kalimantan. Damar, daerah persebarannya adalah Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, dan di Bali. Tembesu, daerah persebaran adalah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Maluku, dan Papua. Bayur, daerah persebaran adalah Kepulauan Indonesia. Jelatung, daerah persebaran Sumatera dan Kalimantan. Anggrek larat, daerah persebaran Pulau Larat dan Maluku. Yang berikut, pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Terutama yang bagian pertama ini adalah bunga Padma raksasa atau Raplesia. Berikut, bunga Padma atau Raplesia. Tumbuhan bunga Padma raksasa atau Raplesia memiliki mahkota berwarna merah. Raplesia mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk seperti lalat agar hinggap dan menyerbuki bunganya. Raplesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh. Masa mekar bunga Raplesia hanya 5-7 hari. Raplesia merupakan tumbuhan langka. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Misalnya, menetapkan taman nasional atau mendirikan taman konservasi untuk melindungi tumbuhan Raplesia. Kita perlu juga turut serta melestarikan Raplesia. Misalnya, dengan mencari informasi tentang tumbuhan tersebut untuk kita pelajari. Kita juga tidak boleh merusak bunga tersebut beserta lingkungan hidupnya. Berikut bagian B-nya, yaitu cendana. Perhatikan ada di situ pohon cendana. Cendana merupakan tumbuhan berkayu
yang mengeluarkan aroma khas wangi. Cendana banyak dimanfaatkan dalam keseharian masyarakat Indonesia. Aromanya yang khas dan warna dan wanginya membuat tumbuhan cendana dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Namun tumbuhan cendana termasuk tumbuhan langka karena sulit untuk dibudidayakan. Kecambah dari pohon cendana merupakan tumbuhan parasit sehingga harus menumpang pada tumbuhan lain. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kelestarian tumbuhan cendana. Peran kita sebagai masyarakat dengan mengurangi penggunaan minyak cendana. Peran pemerintah misalnya menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan cendana. Yang kedua, pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Hewan orang hutan, bagian A, orang hutan. Orang hutan merupakan hewan endemik yang hidup tersebar di hutan tropis Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Orang hutan menghabiskan sebagian besar hidupnya di kanopi pohon. Saat ini, ancaman kelangsungan hidup orang hutan mencakup berubahnya fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembukaan jalan. Upaya pelestarian terhadap orang hutan pun dilakukan. Kerjasama WWF ini yang menangani tentang masalah kelangkaan hewan di Indonesia atau hewan yang dilindungi. Indonesia dengan pemerintah bekerja sama dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orang hutan. Selain itu, sebagian besar orang hutan dilindungi di tempat penangkaran khusus. Sebagai contoh penangkaran orang hutan di Bukit Lawang, di Sumatera, dan di Tanjung Puting di Kalimantan. Ini gambar orang hutan. Perhatikan baik-baik. Kemudian kita pindah ke bagian berikutnya, itu gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan hewan endemik di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera menyukai hutan yang ditumbuhi pohon-pohon lebat dan berada di dekat sumber air. Gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Ini gambar gajah Sumatera. Perhatikan baik-baik ini gambar. Faktor penyebabnya oleh gajah, perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan. Perusahaan dalam negeri pun akan semakin berkembang dan dapat mempekerjakan pegawai dalam negeri pula. Sekarang kita lihat pelajaran yang berikut. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah kebahasaan atau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, seperti menggunakan ejaan dan tanda baca yang benar sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian, temukan informasi penting dari sejarah tentang penyebaran berita proklamasi dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.
Nanti anak-anakku lihat di buku cetak halaman 94. Cara menemukan informasi penting dari teks penyebaran berita proklamasi dengan menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, buatlah pertanyaan beserta jawabannya. Perhatikan baik-baik. Apa surat kabar pertama yang memuat berita proklamasi kemerdekaan Indonesia? Surat kabar pertama yang memuat berita proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Suara Asia dan Cahaya. Pertanyaan kedua, kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi? Yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, siapa yang menandatangani naskah proklamasi? Yang menandatangani naskah proklamasi adalah Soekarno-Hatta. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang keempat, mengapa Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani naskah proklamasi? Agar disampaikan kepada pusat jawatan radio. Yang kelima, kata tanya bagaimana? Bagaimana pusat jawatan radio sekarang? Pusat jawatan radio sekarang adalah RRI, Radio Republik Indonesia. Berikut, pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, adalah peribahasa yang mengingatkan kita betapa pentingnya persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa Indonesia. Untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama dan toleransi. Persatuan dan kesatuan perlu dipupuk dalam berbagai tingkat kehidupan, baik di rumah, di sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan menjadi alat utama dalam melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Kini kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan kemerdekaan dan melaksanakan pembangunan bangsa yang stabil dan berkesinambungan akan menjamin kesejahteraan rakyat di segala bidang. Beberapa contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan rakyat yaitu sebagai berikut. 1. Mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Menggunakan produk dalam negeri berarti kita memberikan kesempatan kepada pengusaha Indonesia untuk maju. Perusahaan dalam negeri pun akan semakin berkembang dan dapat memperkerjakan pegawai dalam negeri pula. Dengan demikian, pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. Yang kedua, rajin belajar untuk membangun bangsa. Sebagai pelajar kita dapat turut membantu pembangunan dengan cara giat belajar. Pengetahuan sangat penting untuk membuka wawasan. Kita dapat saling bertukar pengalaman dan wawasan meskipun berbeda suku bangsa, budaya, atau agama. Pengetahuan yang kita peroleh dapat digunakan untuk pembangunan bangsa. Yang ketiga, mempererat kerjasama.
Kerjasama diperlukan dalam segala bidang kehidupan, misalnya di bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Sebagai contoh, dalam bidang ekonomi antara dua daerah yang memiliki sumber daya alam berbeda dapat saling melengkapi dan menyempurnakan. Dengan demikian, pembelajaran kita hari ini, semoga kita ketemu pada pembelajaran berikutnya. Amin.